Shalom. Shalom, apa kabarnya? Sekali lagi. Shalom, apa kabarnya? Yes. Oke, Bapak Ibu saudara semuanya, hari Kamis ya. Hari Kamis kita akan merayakan kematian daripada Jumat. Kematian daripada Tuhan Yesus, ya kan? Nah, saudara, kita sudah sering mendengar bagaimana Yesus disalibkan, dan kita sering sudah mendengar bagaimana dengan penyaliban yang Tuhan Yesus dapati itu menyelamatkan kita. Tapi saudara, apakah benar selama ini yang kita dengar bahwasanya ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia disalibkan dengan segala kemuliaan? Banyak hamba Tuhan, banyak gereja saat ini mengatakan penyaliban Tuhan Yesus, dia disalibkan dengan segala kemuliaan, sehingga setiap orang yang berdosa itu diselamatkan melalui penyaliban daripada Tuhan Yesus. Kita akan belajar saudara hari ini tentang bagaimana sebenarnya Yesus itu disalibkan dan apa maknanya di dalam kehidupannya kita. Mari kita buka di Lukas 23 ayat 39 sampai 42. Lukas 23 ayat 39 sampai 42. Kalau sudah dapat kita bacanya bersama-sama, bersaut-sautan, saudara yang 39, saya 40 dan demikian seterusnya. Lukas 23 ayat 39 sampai 42. Sudah dapat? Oke, kita baca 1, 2, 3. Oke, kalau begitu saya yang 39, Bapak Ibu yang ke-40, demikian seterusnya sampai 42. Lukas 23 ayat 39 sampai 42, ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ya, kita lihat di situ bahwasanya Yesus disalibkan bersama dengan dua orang yang dianggap sebagai orang yang jahat. Dan saudara, sebagian besar gereja saat ini termasuk kita mengatakan bahwasanya Yesus itu ketika dia disalibkan dengan kemuliaan. Sehingga kita semua orang berdosa itu diselamatkan. Dan ketika kita mendengar ada yang berkata, Tuhan yang disembah orang Kristen itu mati, kita merasa bahwasanya, wah nggak benar, dan kita menolak itu tanpa kita sadari. Dan saudara, kita tidak bisa ingkari bahwasanya Tuhan Yesus disalibkan, dan memang benar dia disalibkan dan mati. Dan saudara tahu, atau saudara pernah nggak mengerti atau membaca di Alkitab yang mengatakan bahwasanya dengan kematian Tuhan Yesus, dengan disalibkannya Tuhan Yesus, itu menjadi batu sandungan bagi setiap orang percaya. Saudara pernah dengar? Ada saudara pernah baca bahwasanya benar, ternyata kematian daripada Tuhan Yesus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, ternyata itu menjadi batu sandungan. Menjadi batu sandungan dan merupakan suatu kebodohan. Mungkin saudara kalau kita tidak membacanya dengan benar, kalau kita tidak mengetahui bahwasanya ada ayat ini, ketika ada orang yang mengatakan seperti saya katakan begini, mungkin saudara tanpa disadari, saudara akan mengatakan tidak benar. Atau saudara mengatakan kita melakukan penghinaan dan segala sesuatu. Coba kita buka di 1 Korintus 1 ayat 23. 1
1 Korintus 1 ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Saudara, bukankah di firman Tuhan juga mengatakan, tidak pernah dikatakan bahwasanya Yesus yang disalibkan itu dia disalibkan dengan kemuliaan. Tetapi di 1 Korintus 1 ayat 23 di situ dikatakan, tetapi kami memberitakan Kristus. Siapa? Paulus. Paulus mengatakan dia memberitakan Kristus yang disalibkan. Yesus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, penyaliban itu adalah suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, penyaliban itu adalah suatu kebodohan. Pertanyaannya bagi kita, apakah benar pengertian daripada Yesus disalibkan ketika dia mati disalibkan adalah hal yang begitu saja? Saudara perhatikan ketika Yesus disalibkan, bukan saja orang-orang menghina dia, bukan saja orang-orang menjelek-jelekan dia, tetapi bahkan murid-muridnya meninggalkan dia. Saudara, bukankah Yesus itu adalah Kristus yang dianggap sebagai juru selamat? Tetapi ketika dia disalibkan, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sehingga kita bertanya-tanya di dalam hatinya kita, kalau Tuhan yang kami sembah, yang katanya bisa menyelamatkan kita daripada dosa, tetapi kenapa dia sendiri tidak bisa diselamatkan? Kenapa dia tidak menyelamatkan dirinya sendiri? Kenapa dengan dia disalibkan, kenapa harus orang-orang yang diselamatkan, bukan dia sendiri? Saudara, Paulus mengatakan dengan jelas bahwasanya kematian Tuhan Yesus itu adalah batu sandungan bagi orang Yahudi. Kenapa? Ya karena orang Yahudi menganggap Yesus itu adalah juru selamat. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan mereka. Tetapi ketika orang-orang berkata Yesus itu seorang juru selamat yang bisa membawa mereka keluar dari kesengsaraan hidup, ternyata dia disalibkan. Mujizat-mujizat Yesus lakukan. Banyak hal yang Yesus lakukan, tetapi ketika dia disalibkan, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bukankah itu batu sandungan bagi orang Yahudi? Dan bagi orang-orang non-Yahudi itu adalah kebodohan. Kenapa? Orang-orang mengatakan orang Yahudi itu orang bodoh. Orang-orang yang percaya pada Yesus itu orang bodoh. Percaya kepada Tuhan yang mati, percaya pada Tuhan yang disalibkan, percaya pada Tuhan yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Apakah pengertian daripada penyaliban Tuhan Yesus itu sampai di situ saja? Apakah kita berkata bahwasanya Yesus mati karena ini menyelamatkan orang-orang yang berdosa? Sehingga dia rela dikatakan sebagai batu sandungan dan sebagai orang hal-hal yang bodoh. Saudara, hari ini kita belajar. Saudara jangan berhenti ke saya katakan, wah Tuhan Yesus itu disalibkan gak ada gunanya atau apa. Tidak, bukan itu maksudnya. Tapi kita akan belajar lebih dalam lagi apa sebenarnya yang terjadi dengan waktu Yesus disalibkan. Jadi saudara jangan menyimpulkan, wah ini sudah mulai sudah menyeleweng dari kebenaran firman yang selama ini saudara dengar, ya kan? Bukan saya katakan, tetapi Paulus yang mengatakan di 1 Korintus tadi kan, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Apakah benar Paulus ketika menginjilkan dia membicarakan tentang Yesus? Atau dia menginjilkan tentang Yesus yang lain? Paulus menginjil, memberitakan misi keselamatan daripada Tuhan itu tentang Yesus itu adalah Yesus yang disalibkan. Bukan Yesus yang lain. Dan di situ Paulus katakan, kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Bukan saya katakan, dan itu benar ada di firman Tuhan. Dan saya juga baru tahu ternyata memang benar ada di firman Tuhan. Yang mengatakan itu adalah batu sandungan dan suatu kebodohan. Jika penyaliban Yesus itu adalah hal yang mulia, mengapa hal itu menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi, dan mengapa itu menjadi suatu kebodohan bagi orang-orang non-Yahudi? Saudara,
pada nyatanya kematian daripada Tuhan Yesus itu bukan suatu kemuliaan. Saudara tahu, setiap orang-orang yang disalibkan itu pada masa itu, penyaliban itu punya arti yang sangat jelek. Penyaliban itu biasanya dilakukan kepada orang-orang non-Romawi yang melakukan kesalahan-kesalahan sehingga mereka disalibkan. Untuk apa? Untuk mempermalu mereka dan untuk mempermalukan keluarga atau orang-orang yang mereka ikuti. Saudara, kematian di kayu salib itu bukan supaya orang itu cepat mati, tidak. Secara umum, kematian daripada orang-orang yang disalibkan itu tidak akan cepat, tetapi akan sangat lama. Dan itu merupakan suatu penyiksaan yang luar biasa. Bagaimana dia dijemur di matahari, dia kepanasan, dia kehausan, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali karena tangan dan kakinya dipaku. Itu adalah sebuah penghinaan. Dan saudara, pada saat Yesus disalibkan, yang terjadi itu bukan kemuliaan, tetapi adalah penghinaan kepada Yesus. Bahkan kalau saudara melihat, membaca, setelah dia disalibkan, dia masih dipakaikan mahkota duri. Dengan tulisan, inilah raja orang Yahudi. Bukankah itu suatu penghinaan? Bagaimana kita bisa katakan suatu penghinaan itu adalah suatu kemuliaan? Saudara, tetapi ada hal luar biasa di balik semua itu. Kita baca di Lukas, saudara, kembali yang tadi kita baca, yang tadi awal. Lukas 23, 39 sampai 43. Saya bacakan untuk saudara, Lukas 23, 39 sampai 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, saya ingin mengambil sisi yang berikutnya daripada penyaliban Tuhan Yesus. Ada orang yang menganggap bahwasanya keselamatan itu adalah hal yang mudah. Benar. Kita menganggap bahwasanya keselamatan itu adalah hal yang mudah. Pada saat kita hidup di dunia ini, kita merasa ketika kita masih punya waktu, kita masih belum mau bertobat. Kita masih mau melakukan sesuatu hal-hal yang menyenangkan hatinya kita. Sehingga pada saatnya nanti, ketika kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi, pada saat itu baru kita terima Yesus. Dan seperti orang yang disalibkan di samping Yesus, pada saat itu juga kita beranggapan, kita juga bersama dengan Yesus di Firdaus. Apakah benar keselamatan itu demikian mudahnya? Semudah seorang narapidana yang disalibkan, yang mengakui Yesus pada saat dia disalibkan, dan pada saat itu juga dia langsung, Yesus katakan, engkau pada hari ini akan bersama aku di dalam Firdaus. Apakah sedemikian murahnya keselamatan itu? Bukankah kita semua saling kadang beranggapan hal itu seperti itu? Kita beranggapan bahwa kita masih punya waktu yang panjang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin ketika kita sakit, kita berpikir mungkin pada saat aku sakit, aku masih bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pada saat itu juga, aku akan diselamatkan dan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kita berpikiran seperti itu, bukankah kita mempunyai pemikiran yang sangat dangkal, yang sangat menganggap rendah keselamatan yang daripada Tuhan itu? Iya, keselamatan itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan dengan cuma-cuma untuk kita. Tetapi apakah benar sedemikian mudahnya kita menerima keselamatan itu? Apakah cukup seperti yang sekarang kita diajarkan di gereja-gereja yang mengatakan, engkau terima Yesus,
maka pada hari ini engkau akan menerima keselamatan. Engkau mengakui dosa-dosamu, maka pada hari ini juga engkau akan diselamatkan. Apakah demikian mudahnya? Apakah seperti yang orang narapidana yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus, yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan pada saat itu juga dia diselamatkan? Apakah demikian mudahnya? Saudara, kalau kita memperhatikan dua narapidana yang disalibkan bersama dengan Yesus, kita akan mempelajari hal yang lebih daripada yang sederhana. Tetapi karena kita selalu berpikir untuk menjadi sederhana, maka kita menganggap apa yang terjadi dengan penyaliban Tuhan Yesus itu adalah hal yang sederhana, hal yang mudah. Sehingga karena mudahnya kita beranggapan, kita berkesimpulan, keselamatan itu sangat mudah untuk didapatkan. Dan karena mudahnya keselamatan itu didapatkan, kita tidak menghargai keselamatan yang kita miliki. Hari Minggu, hari Rabu kemarin kita sudah belajar bagaimana kita harus, siapa yang ingat? Bagaimana kita harus bertobat daripada dosa-dosanya kita. Bagaimana kita harus merdeka daripada dosa-dosa yang kita miliki. Sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang baru. Menjadi manusia-manusia yang baru di dalam Tuhan. Bukan hanya, mana si Yogi? Bukan hanya tobat sementara, tobat kemudian mana Yogi? Tobat apa Yogi? Tobat. Dan bukan hanya tobat dan kemudian kumat lagi. Bukan kemudian kita mengaku dosa, kemudian kita berbuat dosa lagi, mengaku dan kemudian kita berbuat dosa lagi, mengaku lagi, kita diselamatkan, kemudian berbuat dosa, kemudian kita mengaku kita diselamatkan, berbuat dosa lagi, mengaku diselamatkan. Bukan begitu. Kalau saudara menganggap keselamatan itu seperti itu, maka saudara menganggap bahwa keselamatan itu adalah hal yang murah. Bukan saja murah, tetapi sangat murah. Karena setiap kita mengaku kesalahan kita, pada saat itu kita diselamatkan. Kemudian kita berbuat dosa lagi, kemudian kita mengaku dan diselamatkan lagi. Bukan seperti itu yang Tuhan katakan. Saudara, siapa kedua narapidana yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus? Alkitab tidak menjelaskan secara terperinci apa kesalahannya mereka. Alkitab tidak menyebutkan apa kesalahan mereka sehingga mereka harus disalibkan. Tetapi yang pasti mereka berbuat salah. Dan yang pasti mereka bukan orang Romawi. Mereka disalibkan untuk mempermalukan mereka dan untuk membuat mereka tersiksa di dalam kematiannya karena perbuatan yang mereka lakukan. Atau saudara bisa mengatakan kedua orang ini, nah ini hal yang sering kita bicarakan. Ada saudara atau mungkin kita bisa mengatakan kedua orang ini adalah orang yang diberikan kesempatan untuk menerima Injil. Satu, menerimanya dengan baik. Kedua, menolaknya. Bukankah kita sering menyimpulkannya seperti itu juga? Bukankah kita sering mengatakan kepada diri kita sendiri, itu adalah cerminan daripada orang-orang yang menerima Yesus dan orang yang tidak menerima Yesus. Orang yang menerima Injil, di situ dikatakan Yesus berkata, pada hari ini juga engkau akan bersamaku di dalam Firdaus. Tetapi orang yang tidak menerima Injil, narapidana yang tidak mengakui Yesus, maka Yesus tidak mau serta dengan dia. Dan selama ini itulah yang kita pegang. Benar? Kita berkata di dalam dirinya kita katakan, ketika aku percaya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itu juga aku akan diselamatkan. Tetapi saudara, benar kalau kita melihat ayat itu sederhana seperti itu. Ya, satu mengakui Yesus dan dia diselamatkan. Satu tidak mengakui Yesus, maka Tuhan tidak membawa serta dengan dia. Saudara, perhatikan saudara. Ketika Yesus disalibkan, apakah
dia tidak menjadi tontonan banyak orang? Ketika Yesus disalibkan, apakah kondisi ketika dia disalibkan itu sepi atau ramai? Demikian ramainya. Dan bahkan orang-orang berkata apa? Ada orang yang berkata mungkin di dalam hatinya seperti yang penjahat narapidana yang satu lagi. Kalau engkau Tuhan, selamatkanlah dirimu. Kalau engkau Tuhan, bebaskan dirimu. Kalau engkau Tuhan, tunjukkan bahwasanya tidak ada satupun yang bisa mengekang engkau. Tapi kenyataannya apa? Dia mati di kayu salib. Dia tidak membebaskan dirinya. Bukankah dia dihujat? Bukankah dia dicemooh oleh banyak orang? Saudara, orang banyak, Lukas 23:35-39, orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah ia sekarang menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah seorang Mesias, orang yang dipilih Allah. Bukankah itu satu penghinaan yang luar biasa? Orang lain diselamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak bisa dia selamatkan. Dan dikatakan bukankah dia Mesias? Orang yang dipilih Allah. Tetapi kenapa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari kayu salib? Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi kenapa dia berkata, aku akan menyelamatkan engkau? Saudara, saya mau tanya sama saudara, jikalau hari ini kita berdiri di depan salibnya Yesus pada hari itu juga, apa yang saudara pikirkan? Jangan jawaban dengan rohani. Apa yang saudara pikirkan? Ketika saudara mendengar Yesus itu adalah juru selamat, seorang Mesias, orang yang dipilih oleh Allah, yang datang untuk menyelamatkan orang Israel, dan engkau dan kita berdiri di sana melihat Yesus disalibkan. Pertanyaannya, pada saat itu, apakah kita meninggalkan Yesus atau tidak? Kalau jawabannya rohani, saudara katakan, kami tidak akan meninggalkan Yesus. Tapi kalau saudara menjawab bukan yang rohani, saya yakin 100% kita akan meninggalkan Yesus. Bukankah murid-muridnya juga meninggalkan Yesus pada saat itu? Bagaimana kita bisa percaya kepada orang yang mau menyelamatkan, seorang juru selamat, padahal dia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Bagaimana kita bisa menyerahkan keselamatan kita kepada orang yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Bagaimana kita bisa memohon pengampunan atas dosa-dosanya kita, padahal orang yang mengampuni dosa kita disalibkan dan dia mati di depan banyak orang? Apakah saudara masih akan setia pada dia kalau kita berdiri di situ? Atau kita akan seperti orang banyak yang berpikir, kalau engkau benar Mesias, kalau engkau benar seorang juru selamat, selamatkan dirimu. Kalau engkau benar orang yang datang untuk menyelamatkan kami, selamatkan dirimu dari kayu salib itu. Bukankah itu yang dikatakan orang-orang di Lukas 23 ayat 35, 36. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya, 37. Dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. 38. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Bukankah pada saat itu kalau kita ada bersama dengan orang-orang itu, kita punya pikiran atau perkataan yang sama seperti yang dia katakan di Alkitab ini? Bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan yang menyelamatkan tetapi dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Bagaimana kita bisa melihat, mengakui mujizat-mujizat itu terjadi walaupun kita melihatnya dengan baik, tetapi Yesus sendiri tidak bisa menunjukkan mujizat bagaimana dia melepaskan diri dari kayu salib. Sehingga orang-orang mengolok-olok dia.
Kalau engkau benar orang pilihan, selamatkan dirimu. Selamatkan dirimu dan kami juga, kata seorang narapidana yang ada bersama dengan Yesus yang disalibkan. Tetapi apa yang terjadi? Semua yang dinanti-nantikan, semua yang dinanti-nantikan, mujizat-mujizat yang dinantikan, ternyata itu tidak terjadi. Pada hari itu, Yesus disalibkan dan dia mati. Sehingga benarlah yang dikatakan firman Tuhan tadi di 1 Korintus tadi. Menjadi batu sandungan dan suatu kebodohan bagi orang-orang non-Yahudi yang percaya pada Yesus. Apakah benar Yesus di batu sandungan? Apakah benar kita menjadi orang bodoh yang percaya bahwa Yesus itu datang sebagai juru selamat yang menyelamatkan kita? Kita lihat, tidak ada seorang pun yang mendukung Yesus pada saat itu. Semua orang yang ada di situ mengolok-ngolok dia, mengejek dia. Ada bahasa kerennya saat sekarang ini, membuli dia. Engkau raja, tunjukkan. Engkau juru selamat, tunjukkan bahwasanya dirimu bisa menyelamatkan diri. Engkau ada Mesias, pilihan Allah, tunjukkan mujizatmu. Lepaskan dirimu dari kayu salib. Dan karena dia nggak bisa, dia tersalibkan, bahkan dipakaikan mahkota yang mengatakan, ini raja orang Yahudi. Itu penghinaan yang luar biasa. Jadi saudara, yang ingin saya katakan kembali yang seperti yang di awal. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib, itu bukan kemuliaan, tetapi itu benar-benar penghinaan yang luar biasa yang Tuhan Yesus alami. Bukan hanya di Lukas, kita baca di Matius. Matius 27 ayat 38 sampai 44. Bersama dengan dia disalibkan dua penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai, engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga iman-iman kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Bukan hanya tercatat di Lukas, di Matius juga. Kita selalu berkata, di sini dikatakan, tunggu ya, ayat 41. Demikian juga iman-iman kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita dibanding-bandingkan dengan ahli Taurat atau orang-orang Farisi, kita pasti tidak mau. Benar gak? Saudara mau disebut ahli Taurat atau orang-orang Farisi? Kita tidak mau disebut begitu. Tetapi hari ini, ketika saudara percaya seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab ini, oleh firman Tuhan, ketika kita berdiri atau saat ini, nggak usah ke masa lalu, saat ini, bukankah sebagian besar kita bertindak seperti ahli Taurat? Dan bukankah sebagian kita seolah-olah kita ini adalah orang Farisi? Kalau saya katakan kita semua ini adalah ahli Taurat dan orang-orang Farisi, saudara percaya enggak? Apa yang dikatakan orang ahli Taurat dan orang Farisi pada saat itu? Ayat 42, orang lain ia selamatkan,
tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Apakah ini Raja orang Israel? Yang menyelamatkan orang-orang, tetapi dirinya sendiri tidak bisa dia selamatkan. Baiklah, saya kutip, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Saudara, dari ini, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Dan hari ini dengan kalimat itu saya katakan, sebagian besar kita termasuk saya, bukankah kita itu juga ahli Taurat dan orang Farisi? Kenapa saya katakan begitu? Pertanyaannya, saudara percaya pada Tuhan Yesus itu karena apa? Apakah engkau percaya pada Tuhan karena engkau meminta sesuatu daripada Tuhan dan Tuhan mengabulkannya, engkau percaya pada Dia? Tetapi ketika engkau meminta sesuatu dan Dia tidak mengabulkan, bukankah kita mulai goyah imannya kita pada Tuhan? Kita ingin melihat sesuatu yang terjadi itu dengan mata kepala kita sendiri. Kita percaya pada Tuhan itu karena kita punya sesuatu yang ingin kita tukar dengan Tuhan. Tuhan, jika engkau sanggup melakukan ini, jika engkau sanggup melakukan keinginanku, maka aku akan percaya pada engkau. Bukankah itu sama dengan orang Farisi berkata, jika engkau bisa menyelamatkan dirimu dan turun dari salib itu, maka kami semua akan percaya pada engkau. Bukankah kita orang Farisi? Seberapa banyak di antara kita yang benar-benar tulus mengakui Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita ingin sesuatu daripada Tuhan dan Tuhan kabulkan, maka kita merasa iman kita, Tuhan memperhatikan kita, dan kita mempunyai iman yang luar biasa pada Tuhan, dan kita mengakui Dia sebagai Tuhan. Tetapi ketika apa yang kita minta daripada Tuhan, Tuhan tidak kabulkan, kita menganggap Tuhan itu tidak benar dan kita meninggalkan Tuhan, dan mulai mencari Tuhan yang lain. Saudara, kita belajar dari orang yang disalibkan ini. Lukas 23 ayat 40 sampai 41. Lukas 23 ayat 40-41. Saya bacakan untuk saudara. Ayat yang 40. Tetapi yang seorang menegur dia. Siapa? Orang yang disalibkan bersama Tuhan Yesus. Yang seorang. Dua orang kan, tapi di sini dikatakan yang seorang. Artinya salah satu dari mereka. Karena tidak disebutkan nama mereka siapa. Saya lupa, ada disebutkan Pak? Oke, ayat 40. Tetapi yang seorang menegur dia. Katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Saudara, ini kalimat yang singkat. Walaupun singkat, tetapi ini menyingkapkan hati daripada seorang narapidana yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Dari kalimat singkat ini ada 4 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, saudara, narapidana ini mengakui kesalahan yang telah ia lakukan. Dia berkata kepada narapidana yang lain, tapi orang ini tidak melakukan sesuatu yang salah. Dengan kata lain, apa yang telah Yesus lakukan bukanlah hal yang tidak baik, yang layak untuk dihukum. Narapidana yang satu mengatakan Yesus itu tidak layak untuk dihukum. Dia tidak layak untuk disalibkan karena dia tidak melakukan sesuatu yang salah. Perbuatan yang Tuhan Yesus lakukan tidak layak untuk mendapatkan hukuman. Itu kata narapidana yang satu.
Tetapi bagaimana narapidana yang beriman ini tahu bahwasanya Yesus tidak melakukan kesalahan? Ketika semua orang mengatakan Yesus berbuat salah, ketika semua orang menghujat Yesus, ketika semua orang menghakimi Yesus dia melakukan kesalahan, tetapi ada satu orang yang disalib, yang tinggal menunggu waktunya untuk mati, dia berkata, Yesus ini tidak layak disalibkan karena dia tidak melakukan sesuatu yang salah. Dari mana dia tahu bahwa Yesus itu tidak melakukan kesalahan? Alkitab tidak pernah memberitahu kita hal ini. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa orang yang disalibkan itu pernah bertemu dengan Yesus. Alkitab tidak pernah mengatakan dia pernah mendengar apa yang diajarkan oleh Yesus. Tidak ada tercatat bagaimana dia mengenal Yesus. Tetapi pada saat itu ketika dia disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus, dia bisa berkata, orang ini tidak layak disalibkan karena dia tidak melakukan kesalahan. Dari mana dia bisa punya pikiran seperti itu? Alkitab tidak mencatat. Tetapi saudara, yang pasti terjadi pertobatan daripada orang ini. Terjadi pertobatan dari orang ini. Dan dia mengintrospeksi dirinya. Dan dia tahu bahwa dirinya melakukan kesalahan. Walaupun Yesus tidak, tapi dia tahu dia melakukan kesalahan dan dia layak disalibkan. Ya dong. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, menegur narapidana yang lain, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Ayat 41. Kita memang selayaknya dihukum. Kita memang selayaknya dihukum. Pada saat itu, narapidana ini mengakui bahwasanya memang dia layak dihukum. Saya minta maaf, bukan mau dihukum tapi mau minum. Narapidana ini mengakui bahwasanya dia melakukan kesalahan. Dan dia memang layak untuk dihukum. Dia tidak membenarkan dirinya. Dia mengakui semua kesalahannya. Jadi saudara, yang lebih penting di poin yang pertama ini, bukan dari mana dia bisa tahu siapa itu Yesus. Bukan dari mana dia tahu apa yang Yesus lakukan itu tidak salah. Tetapi poin yang pertama ini yang paling penting itu adalah dia tahu bahwasanya dia berdosa. Dan dia mengakui dosa-dosanya. Dan dia tidak menyalahkan orang lain. Amin. Dia tidak menyalahkan orang lain atas semua kesalahan yang dia lakukan. Dia mengakui bahwa dia adalah orang berdosa. Saudara nangkap? Walaupun dia mengakui Yesus adalah orang yang tidak bersalah, walaupun dia mengatakan Yesus adalah orang yang tidak bersalah, tetapi kita nggak tahu dari mana dia tahu apa yang Yesus lakukan itu tidak bersalah. Tetapi yang paling penting di poin yang pertama ini, narapidana ini mengakui kesalahan-kesalahan yang dia lakukan dan tidak menyalahkannya kepada orang lain. Saudara paham? Terkadang kalau kita mengakui kesalahannya kita pakai embel-embel. Tuhan, hari ini aku berbohong Tuhan. Contoh, gara-gara si ini, gara-gara si anu, gara-gara ini. Kita mengaku dosanya kita dan ditambah embel-embelnya. Aku melakukan dosa karena ini loh Tuhan. Karena dia loh Tuhan. Iya dong. Tetapi narapidana ini dia mengakui, dia mengerti, dia tahu kesalahannya, dia tahu dosa-dosanya dan dia mengakui dia orang yang berdosa. Jadi saudara, kekristenan
sebagai anak-anak Tuhan, tidak ada salahnya mengakui semua dosa-dosanya kita. Amin. Dan saudara, tolong, saya selalu katakan pada saudara, gereja bukan tempat orang kudus. Kalau saudara merasa gereja adalah tempat orang yang kudus, saudara salah tempat. Saudara tahu tempat orang kudus di mana? Saudara tahu tempat orang kudus di mana? Ayo, di mana tempat orang kudus? Surga. Setuju saudara kalau surga itu tempat orang kudus? Setuju? Setuju enggak? Kalau saudara setuju surga itu tempat orang kudus, dan saudara datang ke gereja karena saudara berpikir orang gereja adalah orang-orang kudus semuanya, maka saudara salah tempat. Seharusnya saudara bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau ada di surga supaya aku bisa berkumpul dengan orang-orang kudus. Ya toh? Tapi gereja itu adalah sebenarnya tempat-tempat orang-orang berdosa yang datang mencari Tuhan dan ingin bertobat dari dosa-dosa yang dia lakukan. Jadi saudara, menjadi anak-anak Tuhan itu bukan sebuah tabu untuk mengakui kesalahan kita, untuk mengakui dosa-dosanya kita, tapi itu merupakan suatu keharusan. Ketika kita menerima Yesus, ketika kita disalibkan, bukankah kita juga harus mengakui dosa-dosa kita terlebih dahulu supaya kita bisa dibaptis dan kita diselamatkan. Poin yang kedua, saudara. Ketika dia mengakui dosanya, narapidana ini tidak takut sekalipun untuk menerima penghakiman yang daripada Allah. Dia berkata kepada kawannya, karena kamu juga dihukum, tidaklah kamu takut pada Allah? Benar kan? Dia berkata kepada temannya, engkau juga dihukum. Engkau juga melakukan kesalahan, engkau juga melakukan dosa. Tidakkah engkau takut pada Allah? Narapidana yang satu ini, dia siap menghadapi penghakiman daripada Tuhan. Saudara, saya ingin katakan begini pada saudara. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa, kita mohon pengampunan daripada Tuhan, dan kemudian kita percaya dengan imannya kita, ketika kita mengaku, maka dosa-dosa kita diampuni. Setuju? Setuju enggak? Ketika kita mengakui semua dosa-dosanya kita, maka dosanya kita itu Tuhan ampuni. Setuju? Amin? Amin? Ayo, saudara yakin dosamu diampuni? Amin. Amin. Saudara yakin dosamu diampuni? Enggak yakin. Yakin. Saudara yakin dosamu diampuni? Itu bukan orang yang yakin. Orang yang yakin, yakin dong. Saudara yakin dosamu diampuni? Amin. Saudara yakin dosamu diampuni? Amin. Dan saudara percaya ketika dosamu diampuni, Tuhan tidak akan menghukum saudara lagi. Percaya? Amin. Salah. Setiap kita selalu mempunyai pikiran begini, ketika kita mengaku dosa pada Tuhan, maka dosa kita diampuni. Benar. Dosa kita diampuni ketika kita mengaku pada Tuhan, dosa kita benar diampuni oleh Tuhan. Tetapi ketika dosa kita diampuni oleh Tuhan, apakah benar konsekuensi atas kesalahan yang sudah kita lakukan, Tuhan hilangkan begitu saja? Daud pernah berbuat dosa? Daud orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi Raja Israel, setuju? Ketika dia berbuat dosa, dia mengakui dosanya pada Tuhan. Ketika dia membunuh suaminya Batseba, Uria, suami Batseba,
Batseba ya. Ketika dia membunuh Uria untuk mengambil istrinya, bukankah Daud melakukan kesalahan? Bukankah Daud melakukan dosa? Dia membunuh seseorang dengan alasan pribadi. Daud melakukan dosa. Dan ketika Daud menyadari dosa yang dia lakukan, apakah Daud meminta pengampunan pada Tuhan? Daud meminta pengampunan daripada Tuhan tidak? Daud meminta pengampunan daripada Tuhan. Tetapi ketika Daud meminta pengampunan daripada Tuhan, Tuhan mengampuni Daud. Setuju? Saudara, ketika saudara berbuat salah, saudara mengakui kesalahan saudara, Tuhan mengampuni saudara sama seperti Tuhan mengampuni Daud. Sampai di situ saudara senang? Kita senang, saya senang. Saudara senang? Senang. Tapi kelanjutannya, ketika dosa Daud diampuni oleh Tuhan, apakah konsekuensi dari kesalahan yang Daud lakukan itu hilang juga dari kehidupan Daud? Tidak. Dan hari ini saya ingin katakan pada saudara, walaupun Tuhan mengampuni dosamu, walaupun engkau sudah terbebas daripada dosa, tetapi ada konsekuensi dari atas dosa yang saudara lakukan, itu akan terjadi di dalam kehidupannya kita. Saudara masih mau percaya Tuhan? Tetapi berbedanya ketika kita tidak mengakui kesalahannya kita, ketika kita tidak mengakui dosa-dosanya kita, hukuman daripada Tuhan itu, kita tetap akan menerima hukuman, kita akan tetap menerima konsekuensi dari semua hal yang kita lakukan. Tetapi ujungnya itu adalah kepada kebinasaan. Tetapi ketika kita mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan, dan Tuhan mengampuni dosa-dosanya kita, kita tetap menerima konsekuensi dari semua kesalahan yang kita lakukan. Tetapi konsekuensi dari kesalahan yang kita terima, itu adalah untuk membangun kita menuju kepada manusia yang lebih baik lagi di dalam Tuhan. Amin. Sehingga Daud ketika dia mati dengan semua kemuliaan. Dia menjadi tokoh yang luar biasa, dia menjadi tokoh yang punya iman yang luar biasa. Dia melakukan dosa, dia mengakui dosanya, dan Tuhan mengampuni dosanya. Dan Tuhan mendidik dia dengan konsekuensi dari kesalahan yang dia lakukan. Tuhan didik dia dengan mendisiplinkan dia, menghukum dia. Bukan tujuannya untuk membinasakan Daud, tetapi mengangkat Daud ke tempat yang lebih tinggi lagi. Amin. Jadi saudara, kalau kita semuanya melakukan kesalahan dan kita mohon pengampunan daripada Tuhan, dan kemudian kita juga merasakan Tuhan masih menghukum kita. Sebenarnya itu bukan menghukum, tapi mendisiplinkan kita. Tuhan mengajarkan kita supaya kita menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya, mempunyai iman yang lebih kokoh lagi ke depannya, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik, dekat dengan Tuhan, sama seperti Daud. Amin. Yang ketiga, tadi yang kedua dong, ada tadi yang ke satu. Yang ketiga, narapidana itu melihat bahwasanya dia layak menerima hukuman yang sedang dijatuhkan kepadanya. Dengan kata lain, dia dengan total menerima hukuman yang dijatuhkan. Karena itu dia berkata pada kawannya bahwasanya mereka layak untuk menerima hukuman. Saudara, terkadang kita melakukan kesalahan. Kita melakukan hal-hal yang salah di dalam Tuhan. Tetapi kita tidak mau mengakui kesalahan yang kita lakukan. Kalau kita tetap tidak mau mengakui kesalahan yang kita lakukan dan kita bertindak seolah-olah kita sudah melakukan hal yang benar, maka kita tidak akan bisa melihat kerajaan surga itu. Kita tidak akan bisa merasakan bagaimana tujuan Yesus mati di dalam kehidupannya kita. Tetapi saudara, narapidana ini mengetahui bahasanya dia layak untuk menerima hukuman. Dia melakukan kesalahan dan dia layak untuk menerima hukuman. Kita melakukan kesalahan, kita berkata dalam dirinya kita, itu tidak layak untuk kita terima hukuman. Kita mau berbuat salah, tapi kita tidak mau dihukum. Benar?
Contoh yang paling sederhana, kita lihat saja di pengadilan. Ketika ada kasus narapidana, sudah terbukti bersalah, tetap saja ada pembelanya yang membela walaupun sudah salah. Walaupun sudah ada buktinya, tetap ada yang dibela. Ya, mungkin untuk keringanan dan segala sesuatunya. Tetapi di sini saudara, narapidana ini dengan segala sukarela, dia mengakui kesalahannya dan tidak meminta pengampunan atas kesalahannya. Ya, arti katanya, kalau kita mau melakukan kesalahan, ya kita harus bertanggung jawab atas kesalahan yang kita lakukan. Kalau secara dunia sekarang kita tahu, kalau kita membunuh, kita merampok ada hukumannya, mungkin sekian tahun dan sekian tahun. Ya udah, kalau kita merampok, kita sudah tahu konsekuensinya mungkin hukuman 1 tahun. Kenapa masih harus pakai pengacara? Ya udah terima saja 1 tahun. Kalau kita membunuh hukuman sekian, ya udah sekian. Narapidana ini tahu dan kesalahannya dan dia menerima kesalahannya. Dan dia berkata kepada temannya satu lagi, dia memang layak untuk menerima hukuman. Karena kesalahan yang mereka lakukan. Saudara, banyak orang Kristen tidak keberatan mengaku dosa. Ya toh? Banyak orang Kristen tidak keberatan mengaku dosa. Tapi kalau disuruh menanggung akibat dari dosanya, mereka katakan apa? Enggak mau Tuhan. Kalau disuruh ngaku dosa, mau. Dengan harapan, kalau ngaku, sudah diampuni. Tapi, kalau dihukum atas dosanya, mau nggak? Nggak mau. Narapidana ini tidak meminta kepada Allah untuk menyelamatkan dia dari maut. Hanya karena dia sudah bertobat. Dia dengan rela hati, walaupun dia sudah bertobat, tapi dia dengan rela hati menerima hukuman yang diberikan pada dia. Sikap narapidana ini berbeda dengan narapidana yang satunya lagi. Saya harap saudara semua yang ada di sini, termasuk saya, kita belajar dari narapidana yang punya iman ini. Bukan seperti narapidana yang satunya lagi. Amin. Yang keempat saudara, di ayat yang ke-42, saya bacakan ayat 42 lagi. Ada ayat 42-nya tadi. Lukas 23 ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia berseru pada Tuhan untuk diselamatkan. Yesus, ingatlah aku saat engkau datang sebagai raja. Mengapa dia mau percaya pada seorang Yesus yang lemah? Benar? Saudara bayangkan, ketika Yesus disalibkan, 3 orang ini disalibkan. Sebagian besar orang datang itu melihat Yesus disalibkan. Dan mereka mengolok-ngolok Yesus. Kalau engkau benar raja, kalau engkau benar Mesias, kalau engkau benar orang yang dipilih, selamatkan dirimu dari salib ini. Dan orang-orang menghina dia karena dia tidak bisa lepas dari salib itu. Ya toh? Murid-muridnya meninggalkan Yesus. Orang-orang mempertanyakan, bagaimana seorang Mesias tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi di semua cemoohan orang itu, di setiap orang yang berdiri yang mencemooh Yesus, yang mengatakan Yesus ini dan itu, ada satu orang yang punya iman yang luar biasa, yaitu narapidana yang digantung bersama dengan Yesus, yang berkata, Yesus, ingatlah aku. Amin.
Bagaimana saudara bisa berkata pada saat itu seumpamanya engkau ada di hadapan salibnya Yesus dan Yesus disalibkan dan engkau berkata, Tuhan kalau engkau benar orang yang dipilih oleh Allah, kalau engkau adalah benar Mesias, kalau engkau adalah seorang juru selamat, turun dari salib itu Tuhan dan aku akan percaya pada engkau. Tetapi Tuhan tidak menunjukkan itu. Semua yang diapain oleh orang-orang yang ingin menunjukkan seolah-olah dia adalah Mesias, dia adalah juru selamat yang tidak bisa mati, yang hidup, yang menang. Untuk dia lakukan mujizat, dia lakukan supaya dia bisa keluar dari kayu salib itu, bisa bebas dari kayu salib itu. Tuhan tidak tunjukkan. Sehingga iman-iman orang pada saat itu menjadi goyah. Bahkan murid-muridnya itu pergi meninggalkan dia. Tetapi di balik semua penolakan itu ada satu orang yang tidak pernah disangka, orang yang berbuat dosa, orang yang disalibkan, orang yang melakukan kesalahan yang besar, orang yang melakukan kesalahan, dia disalibkan bersama Tuhan Yesus. Pada saat itu dia berkata, Tuhan, ingatlah akan aku. Amin. Apakah dia buta? Yang dia tidak bisa melihat Yesus itu disalib? Apakah dia buta yang sampai tidak bisa melihat bahwasanya dari tangan Yesus itu masih mengeluarkan darah? Apakah dia buta bagaimana Yesus tidak bisa menolong dirinya sendiri? Tidak. Dia melihat itu semua. Dan meskipun begitu, di tengah penyaliban Tuhan Yesus, dia percaya Yesus itu adalah juru selamat. Sehingga dia berkata, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Amin. Dan apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Engkau bodoh. Ya, engkau bodoh percaya sama aku. Apakah begitu jawaban Yesus? Apa kata Yesus? Amin. Hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Taman Firdaus. Sebagai penutup pertanyaannya, apakah benar begitu mudahnya kita menerima Yesus dan Yesus menyelamatkan kita? Apakah benar demikian mudahnya seperti orang yang disalibkan ini? Ketika dia disalibkan, cukup ketika dia disalibkan dia berkata, Yesus ingatlah aku pada saat engkau kembali menjadi seorang raja, sebagai seorang raja. Apa cukup begitu? Apakah sederhana itu kekristenan? Ketika dia bisa berkata, lah hilang. Tadi 42. Ketika dia bisa berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Saya lupa mau ngomong apa. Apa sih mau saya ngomongin? Yes. Ya intinya begitulah. Jadi saudara, apakah demikian mudahnya kita mengakui Yesus itu sebagai juru selamat ketika kita di ujung hayatnya kita? Meskipun kita melihat, membaca di Alkitab mengatakan, narapidana ini mengatakan, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kita seolah-olah melihat dia pengakuan itu hanya sederhana. Wah ternyata orang yang disalibkan bersama dengan Yesus saat disalibkan dan berkata, Yesus ingatlah akan aku pada saat engkau datang sebagai Raja. Maka kata Yesus, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Yang satunya tidak berkata begitu, maka dia tidak bersama dengan Tuhan Yesus di Firdaus. Tetapi saudara, tidak sederhana itu. Tadi kita sudah belajar. Ketika sampai narapidana ini bisa mengatakan hal ini, ada proses yang terjadi di dalam dirinya. Jadi menjadi anak-anak Tuhan itu ada proses. Dan saya ingin katakan sekali lagi yang di awal tadi. Kematian Tuhan Yesus itu bukan dalam kemuliaan. Ingat, kalau dalam kemuliaan Tuhan tidak akan mati. Matian Tuhan Yesus itu tidak dalam kemuliaan.
Tetapi benar dia disalibkan dan dia dihina. Iya. Apakah orang yang dihina itu orang mulia? Apakah benar orang yang mulia itu kalau mati dihina-hina? Tetapi kematian Tuhan Yesus itu benar pada saat itu bukan dalam kemuliaan. Tetapi ada hal yang harus kita pelajari. Ini, kematian Tuhan Yesus itu memang memberikan keselamatan. Tetapi keselamatan itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Amin. Sehingga Paulus katakan apa? Ya, kematian Tuhan Yesus itu menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi. Menjadi batu sandungan bagi kita semua yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setuju? Kematian Tuhan Yesus di kayu salib menjadi batu sandungan bagi kita semua yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu menjadi kebodohan bagi orang-orang luar. Orang-orang luar akan mengatakan, bodoh kali orang Kristen menyembah Tuhan yang mati. Bodoh sekali orang Kristen, karena Tuhan yang mati tidak bisa menyelamatkan diri dari salib sendiri. Bukan itu. Jadi saudara, kalau ada orang berkata, orang Kristen bodoh umpamanya, orang Kristen bodoh menyembah Tuhan yang mati, ya udah, nggak usah marah. Santai aja, kenapa? Nggak usah orang itu ngomong, Paulus sendiri juga ngomong. Ya toh? Cuma memang nggak diomongin sama Paulus kalau di salib itu ada jin. Ya, cuma Paulus hanya berkata, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi. Iya. Saudara sudah mengerti kan batu sandungannya di mana? Karena dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, sehingga berita tentang keselamatan itu akan susah diterima oleh orang-orang. Saudara, kalau menginjilkan, kalau pergi penginjilan, bukankah ini akan menjadi tantangan yang besar? Kalau benar Yesus itu seorang juru selamat, kalau benar Yesus itu adalah Tuhan, kenapa dia mati di atas kayu salib? Itu batu sandungan untuk kita, setuju? Dan orang-orang akan berkata, orang Kristen orang yang bodoh. Kenapa? Karena percaya pada Tuhan yang mati. Tapi di balik itu semua tadi kita sudah belajar, sebenarnya bukan itu. Tuhan punya. Kalau Tuhan mau, dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau Tuhan mau. Bukankah Tuhan Yesus ketika dia berdoa di Taman Getsemani dia berkata apa? Apa doa? Apa kata Tuhan Yesus? Apa? Kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi kata Tuhan Yesus, kehendakmu lah yang terjadi. Ya, jadi saudara, ya kita maknai kematian Tuhan Yesus itu dengan cara yang berbeda. Kekristenan bukan hal yang murah. Keselamatan bukan hal yang murah. Terserah. Seperti kita ngalami di gereja juga ya toh. Seolah-olah JKI ini adalah yang mudah, yang murah. Semuanya disiapkan. Mau orang mati dari gereja manapun silakan datang. Mau orang menikah, mau diberkati silakan datang. Seolah-olah mudah. No. Di balik kemudahan itu yang dilihat orang, ada proses yang harus mereka lewati. Ya. Oke. Mau baptis orang, saya pernah dengar orang berkata, wah di JKI baptisnya mudah. Saya mau tanya saudara, iya baptisnya mudah, tinggal dicelupkan, angkat, sudah selesai. Emang susah membaptis orang? Oh ya, Bu Supi kita pernah yang baptis. Pak Gini sudah baptis, Ibu pernah baptisin orang Bu Diana? Belum. Emang susah baptisin orang? Tinggal dicelupkan, angkat, selesai. Benar gak? Susahnya hanya satu, ketika ketemu orang yang mau dibaptis badannya besar, angkatnya susah. Iya. Ya toh, susahnya hanya itu kan. Apakah yang lainnya susah? Enggak, mudah kok. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus aku baptis engkau. Kita celupkan, kita tenggelamkan, angkat selesai dan engkau keluar, lahir kembali menjadi manusia baru. Mudah. Tapi prosesnya
Mau nggak saudara menghabiskan waktu sekitar berapa? Saya lupa berapa hari untuk mempelajari pembekalan terlebih dahulu sebelum proses baptisan itu dilakukan. Ya kan? Ya, jadi saudara mempersingkat waktu karena ini sudah jam 7. Di sini jam 7. Kita selesai. Saya harap kita bisa mengerti makna daripada kematian Tuhan Yesus. Ya, kita bisa mengerti makna kematian Tuhan Yesus. Kita berdoa.